Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi-materi yang akan diujikan di dalam PTS nanti ya. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan mereview yaitu materi fikih dan juga Al-Qur'an hadis. Nah, ini kisi-kisinya sudah Ustadz share di LS. Ada kisi-kisi Quran hadis, kemudian fikih. Nah, silahkan dicek, kemudian diperhatikan video. Semua yang Ustadz sampaikan di dalam video ini nanti akan keluar dalam soal-soal PTS ya. Nah, yang pertama yaitu kita bahas Al-Quran hadis terlebih dahulu, yaitu tentang Quran surah Al-Kafirun ya. Ayat pertama dan ayat kedua kalian pelajari dari mulai artinya qul ya ayyuhal kafirun, apa terjemahnya, kemudian maknanya ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, sebab turun atau asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kafirun ini yaitu para pemuda Quraisy yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermufakat, ya, untuk damai. Ya Muhammad, kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau juga harus bersedia menyembah apa yang kami sembah. Nah, di dalam segala urusan negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Nah, jadi ini berkenaan dengan pemuda Quraisy yang menemui Nabi Muhammad untuk berdamai. Namun Nabi Muhammad tidak mau karena hal-hal yang berkenaan dengan akidah itu tidak bisa diganggu gugat. Kemudian pada surah Al-Kafirun ayat ke-6 ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini esai dan juga PG. Di PG ada soalnya, kemudian di esai juga ada. Di esai kalian nanti suruh menulis ayat ini. Menulis ayat ini, kemudian suruh menjelaskan kandungan ya, kandungan yang terdapat di dalam ayat ini. Nah, ayat ini yaitu yang menjelaskan tentang bahwasanya akidah atau tentang tauhid mengesahkan Allah sekali-kali tidak dapat dicampur adukan dengan syirik. Nah, di dalam surah ini dapat diambil pelajaran bahwasanya agama biarlah berjalan masing-masing. Masalah akidah dan ibadah umat Islam mempunyai keyakinan dan aturan tersendiri. Namun demikian kerukunan antar umat beragama perlu dibina. Jadi mengandung konsep toleransi di mana kita harus saling menghargai orang lain, saling menghargai agama orang lain. Namun itu sebatas sosial saja. Namun ketika menyangkut spiritual, menyangkut ritual ibadah, maka tidak boleh dicampur adukan. Nah, kemudian dalam Quran surah selanjutnya itu Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, di dalam surah Al-Bayyinah ini ada kata-kata Al-Bayyinah, yaitu bukti yang jelas. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak mau untuk untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ada ahlul kitab yaitu Yahudi, Nasrani, dan juga kaum musyrikin yang menyembah berhala. Tiga kelompok inilah yang tidak mau menerima Nabi Muhammad walaupun sudah membawa bukti yang nyata. Nah, kemudian pada ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dalam ayat ini ada kata suhufan mutahharah, yaitu lembaran-lembaran yang suci. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an ya. Suhufan mutahharah di sini adalah Al-Qur'an. Nah, kemudian pada ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka balasannya apa? Balasannya jahannam khalidina fiha, yaitu finari jahannam, yaitu neraka
Jahannam. Ini balasan, dan disebutkan di sini bahwasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk karena sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menerimanya. Nah, nanti ini esai ya, ada soal esai, kalian suruh mengemukakan apa sih balasan orang-orang kafir, kemudian kalian suruh menjelaskan. Nah, ini lanjutan dari ayat yang tadi, ini juga esai. Jadi nanti dalam soal kalian suruh menuliskan bagaimana Allah membalas orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman di dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, orang-orang yang beriman maka dia disebut dengan sebaik-baik makhluk, tentu nanti akan masuk ke dalam surga Aden ya, di dalam surga Aden. Nah, kemudian kita mengenai hadis tentang tolong menolong atau hadis toleransi. La yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman, artinya tidak sempurna iman seorang hamba sampai ia mencintai atau menyukai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, kemudian di dalam hadis lain disebutkan innal mu'min lil mu'minin kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ya, ini mengenai hadis tentang bertetangga. Kemudian hadis selanjutnya yaitu khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Nah, hadis ini ada dua penjelasan tentang hadis ini. Yang pertama, bahwasanya sebaik-baik teman di sisi Allah yaitu yang terbaik dengan temannya, yang berbuat baik kepada temannya. Kemudian sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangganya juga. Jadi hadis ini tentang teman dan juga tentang tetangga. Nah, ini esai ya. Ini esai. Kalian nanti suruh menyebutkan kandungan dari hadis ini. Kemudian kita masuk ke dalam surah Al-Lahab ayat kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ada di PG ya, pilihan ganda. Nanti kalian bisa saja suruh menyebutkan isi kandungannya atau menunjukkan arti dari kata. Contohnya ma'aghna itu artinya apa? Jadi harus dihafalkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, jadi pada ayat ini bahwasanya hartanya kemudian apa yang diusahakan oleh Abu Lahab dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, maka itu akan sia-sia. Kemudian pada ayat ketiga, sayasla narong data lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak ya. Maka balasannya nanti ketika pada Abu Lahab maka akan masuk ke dalam api yang bergejolak-jolak. Kemudian pada ayat keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, ini berkenaan dengan istri Abu Lahab yang suka menebarkan fitnah kemana-mana mengenai Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam surah An-Nasr ya, surah An-Nasr. Nah, ini ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama. Jadi manusia datang berduyun-duyun dari seluruh penjuru negeri Arab, dari berbagai suku dan kabilah. Mereka menghadap Nabi untuk menyatakan keislamannya. Nah, dahulu agama Islam sebelum Fathul Makkah itu mengalami rintangan di dalam menyebarkan agama. Setelah Fathul Makkah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak manusia berbondong-bondong memasuki Islam. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, mohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia Maha penerima tobat.
Nah, dengan berubahnya keadaan setelah Fathul Mekah, kemudian Allah mengingatkan mereka umat muslim agar bertasbih dan memuji kepada Allah. Artinya mengakui kebesaran Allah dan kesucian Allah, karena semua itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti bagian esai. Makanya dihafalkan tulisannya, kemudian kandungan dari ayat ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fikih, pembahasan fikih yang akan keluar apa saja. Yang pertama yaitu hukum sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat, ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ini ya ayyuhalladzina amanu, ini Al-Jumu'ah ayat 9. Harus dihafalkan nama surah dan juga nomornya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam syarat sah. Ini nanti ada di PG dan juga ada di esai, makanya harus kalian hafalkan. Nah, syarat sah melaksanakan sholat Jumat yang pertama harus dilakukan di tempat yang tetap. Kemudian harus berjamaah. Di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kita, yaitu minimal 40 orang laki-laki dewasa. Kemudian pada waktu zuhur harus dilakukan pada waktu zuhur. Kemudian di hari Jumat didahului dengan 2 khutbah. Nah, inilah syarat sah sholat Jumat. Kemudian kita masuk ke dalam syarat wajib. Nah, ini juga nanti ada di esai dan juga ada di pilihan ganda. Makanya harus dihafalkan. Yang pertama apa? Yaitu Islam. Syarat wajib sholat Jumat. Islam, kemudian berakal sehat, laki-laki, baligh, sehat, dan juga mukim. Nah, kemudian di dalam hadis itu dikatakan bahwasannya ada beberapa golongan yang boleh untuk tidak melakukan sholat wajib Jumat. Yang pertama ada budak atau hamba sahaya. Yang kedua ada perempuan. Dan yang ketiga ada orang sakit. Yang keempat ada anak-anak. Nah, inilah golongan-golongan yang boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat. Nah, kemudian ketentuan sholat Jumat. Syarat khutbah yang pertama dimulai di waktu zuhur, ya. Kemudian dilakukan dengan berdiri, diucapkan dengan suara yang keras, kemudian menutup aurat, kemudian khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis, kemudian duduk di antara dua khutbah dan dilakukan secara urut. Nah, ini syarat khutbah Jumat, nanti akan keluar dalam pilihan. Kemudian rukun khutbah Jumat ini nanti di esai muncul, makanya harus dihafalkan. Rukunnya apa? Yang pertama membaca hamdalah, pujian kepada Allah. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat, berwasiat untuk takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbahnya, kemudian berdoa untuk kaum muslimin, dan khutbah pada khutbah yang kedua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sholat jamaah. Apa sholat jamaah itu? Artinya mengumpulkan dua waktu sholat yang berdekatan yang dikerjakan dalam satu waktu. Nah, ya dalilnya ini, kemudian dalilnya tidak keluar, jadi gak usah dipelajarin. Nah, sholat yang boleh dijamaah apa saja? Yaitu sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, selainnya tidak boleh, ya. Kemudian kita masuk macam-macam sholat jamaah, ada dua. Yang pertama ada jama' takdim. Takdim itu artinya dahulu. Jadi mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama. Contohnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Nah, itu namanya jama' takdim. Kemudian ada jama' takhir, mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua. Contohnya sholat zuhur dengan asar. Sholat zuhurnya dikerjakan pada waktu asar. Nah, kemudian ada syarat jama' takdim. Nah, ini dikerjakan dengan tertib syaratnya, kemudian niat jama' dilakukan pada sholat yang pertama. Syarat jama' takhir, niat jama' akhir dilakukan di sholat pertama, masih dalam perjalanan tepat datangnya waktu yang. Nah, kemudian ini esai syarat-syarat umum sholat jama'.
Jadi nanti ditanya apa sih yang membolehkan kita untuk melakukan sholat jamak, maka yang pertama dia musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, ya syaratnya bukan untuk maksiat. Jadi kalau dia untuk maksiat, maka itu bukan disebut dengan safar. Kemudian yang kedua, jaraknya minimal 80,64 km. Kemudian tidak boleh makmum pada orang mukmin, mukim pada orang mukim maksudnya, kemudian berniat sholat. Jadi esa ya. Kemudian sholat qashar itu artinya meringkas sholat yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 111. Nah, sholat yang boleh diringkas yaitu yang berjumlah 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Selainnya tidak boleh. Nah, kemudian sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar itu artinya adalah sudah dikumpulkan kemudian disingkat. Yang tadinya contohnya kita melakukan sholat jamak qashar takdim zuhur dan asar, maka sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Ya, sudah dikumpulkan, dijamak, kemudian juga disingkat sholatnya. Nah, ini semua sholat jamak, sholat qashar, nanti ada sholat dalam kendaraan, itu semua adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk mempermudah, untuk selalu mengingat Allah. Jadi dalam keadaan sulit kita tidak boleh meninggalkan mengingat Allah, maka diberikan kemudahan. Di dalam Islam dinamakan dengan rukhsah. Nah, dinamakan dengan rukhsah, maka kita masih wajib melaksanakan sholat. Nah, yang terakhir yaitu sholat dalam kendaraan. Nanti kalian pelajari, itu muncul di esai. Bagaimanakah sholat dalam kendaraan? Yang pertama, kalau sholat wajib, maka itu harus sempurna. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Harus bisa berdiri, harus bisa sujud, harus suci, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kalau tidak bisa? Maka kalau tidak bisa, itu sholat semampunya. Kalau tidak bisa suci, ya tidak bisa, tapi harus diusahakan. Kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Namun itu bukan sholat wajib, yaitu sholat lihurmatil waqt, yaitu untuk menghormati waktu. Nanti setelah sampai, maka kita harus sholat lagi. Terus bagaimana jika sholat sunnah? Kalau sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, karena tidak wajib berdiri. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita, review kita. Semoga kalian bisa melaksanakan PTS dengan maksimal. Apabila ada yang kurang paham atau tidak jelas, maka silakan WA ke Ustadz. Ya, Ustadz tunggu pertanyaan dari kalian. Oke, Nahdlatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.